Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali siang hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang nantinya kita pelajari dapat memberikan barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Amin. Bismillah wa bisyafa'ati Rasulillah al-Fatihah. Baik, bagaimanakah kabarnya hari ini? Oke, pada pertemuan kedua kali ini kita akan membahas tentang sub CPNK sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Dengan harapan setelah mempelajari ini mahasiswa mampu memahami dan menguraikan bagaimana sejarah bahasa Indonesia dan bagaimana perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Baik, ada beberapa hal yang hari ini akan kita bahas. Mulai dari sejarah bahasa Indonesia itu sendiri, berikutnya akan membahas tentang perkembangan ejaan, yang mana di dalamnya membahas tentang ejaan Van Ophuijsen, kemudian ada ejaan Suwandi atau dikenal dengan ejaan Republik, kemudian ejaan yang disempurnakan edisi ketiga, dan berikutnya membahas tentang ejaan bahasa Indonesia, dan yang terakhir membahas tentang ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Baik, sebelum kita membahas pada materi pada hari ini, kita coba mengenal terlebih dahulu apa itu bahasa. Akan saya tampilkan sebuah video yang mana nantinya silakan diamati semuanya. Kemudian kita tarik kesimpulan tentang pengertian bahasa itu seperti Belia, ayam belia, tanyakan. Juga kayak apa tadi? Apa tanya? Mana ada kita kumpul lagi? apa pengertian bahasa. Gimana? Satu, alat komunikasi. Kemudian yang lain? Alat komunikasi. Ada lagi mungkin yang lain? Oke, saya simpan jawabannya alat komunikasi. Saya berikan gambaran lain selain kata sambel itu tadi. Di ruang lingkup Kabupaten Banyuwangi itu sendiri, coba nanti sebutkan nama makanan ini apa? Makanan yang terbuat dari tepung terigu, kemudian dicampur dengan gubis, dicampur dengan wortel, kemudian biasanya dicampur dengan toge, digoreng. Namanya apa? Ada yang bakwan, ada yang lompong, ada yang mie goreng. Tadi bakwan, lompong, ote-ote, mie goreng, ada lagi weci biasanya ya. Weci. Ada lagi nggak? Oke, tadi satu makanan memiliki beberapa nama, masih dalam satu ruang lingkup Banyuwangi. Ada bakwan, ote-ote, ada apa lagi? Weci, ada mongkok, dan ada mie goreng. Ada komposisinya mie? Oh, tidak ada, katanya tidak ada komposisinya mie. Baik, andai kata Mbak siapa namanya? Mbak Vindi membeli bakwan, tadi di sana disebutkan adalah mie goreng. Daerah mana mie goreng? Daerah Rombojambi. Coba membeli mie goreng di Genteng, insya Allah tidak ketemu yang namanya bakwan. Ya, dari sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa bahasa itu adalah lambang bunyi yang sifatnya arbitrer. Arbitrer di sini adalah mana suka, asalkan disepakati dan dipahami oleh golongan itu. Bisa diterima?
Ada gambaran? Baik. Masih ingatkah dengan pernyataan ini? Ini gambarnya Bapak siapa? Muhammad Yamin. Pada tanggal 18 Agustus 1945. Baik, kita mulai mengenal awal mula bahasa Indonesia. Sejauh mana kita ada semuanya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa mana? Oke, bahasa Melayu. Benar sekali. Jadi awal mula bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu. Dengan mengapa bukan dari bahasa daerah yang lain? Sedangkan bahasa daerah yang ada di negara Indonesia per 2023 saat ini adalah 720 bahasa daerah. Ya, mengapa bukan bahasa daerah yang lain? Karena ya, waktu itu Muhammad Yamin selaku pemuda Indonesia mengumpulkan seluruh pemuda di Indonesia, beliau menyampaikan ada dua bahasa yang memiliki kesanggupan untuk menjadi bahasa negara. Yang pertama adalah bahasa Jawa, yang kedua adalah bahasa Melayu. Dengan berbagai pertimbangan dan alasan, maka akhirnya bahasa Melayu lah yang diangkat sebagai bahasa Indonesia. Apa saja? Ya. Yang pertama, karena bahasa Melayu merupakan bahasa perhubungan dan perdagangan pada saat itu, sehingga perkembangan bahasa Melayu itu sangat pesat sekali. Dari satu pulau ke pulau yang lain begitu cepat sekali perkembangan bahasa Melayu. Yang kedua, karena sistem dari bahasa Melayu itu cenderung sederhana, tidak seperti bahasa Jawa yang yang cenderung rumit. Dia mengenal banyak tingkatan. Kali ini kita masuk pada peta perjalanan ejaan bahasa Indonesia. Saya ingin di sini dibagi kelompok. Ya, nanti berhitung dari sisi kanan saya, berhitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 kita selesai. Nanti yang nomor 1 berkumpul di nomor 1 dan seterusnya. Silakan Mas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, oke? 2, 3, 4, 2. Oke, silakan yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2 dan seterusnya hingga nomor 4. Kita mulai dari kelompok pertama, dari ejaan Van Ophuijsen. Silakan dari kelompok pertama, siapa yang akan mempresentasikan ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu kita di Van Ophuijsen tahun 1901 sampai 1947, O itu menggunakan OE. Jadi tulisannya adalah Oemon. Kalau sekarang kan U, jadi umur. Terus Y menggunakan J, jadi saja. Terus J menggunakan DJ, jangan. Terus C menggunakan TJ, menjadi joy, Jojo, jadi Jojo. Terus NJ menggunakan NJ, nyonya, Jojo.
Geografi, dan Tengku Nawawi. Sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan semangat, kita beri bonus. 1, 2, 3. Baik, siapa? Untuk kelompok kedua yang siap maju. Oke, kelompok Suwardi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan ejaan menurut Suwardi atau Republik, yaitu pada tahun 1947 sampai dengan 1972. Di sini yang pertama kata OE sudah berubah menjadi U, yang semula OEMUN menjadi UMUN. Yang kedua, tanda diakritik tidak berlaku. Tanda pemain do tidak TA menjadi doa. Bunyi serentak pak, tanda petik menjadi pak menggunakan huruf K. Tanda tren seperti taat yang semula huruf A nya dikasih nilai 2 menjadi taat. Terus yang ketiga, tidak dibedakan penulisan di awalan dan di kata depan, seperti di kamus, dikuasai, dan diapresiasi. Kemudian yang keempat, tanda pengulangan masih menggunakan angka 2, tapi dilihat terlebih dahulu kata yang diulang. Misalnya seperti berlari-larian menggunakan tulisan berlari, 2 dan an. Kata berpura-pura menggunakan tulisan berpura disertai dengan angka 2. Yang mempelopori ejaan ini adalah Bapak Suwardi selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semua sudah selesai mempresentasikan baik dari ejaan Font of User Suwardi, kemudian ejaan yang disempurnakan dan ejaan bahasa Indonesia. Mari kita beri power boost untuk diri kita sendiri. 1, 2, 3. Oke. Baik. Dari sini mungkin ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Oke, gimana? Kenapa kita itu hidup di zaman sekarang kan sudah bahasanya menjadi yang ide yang sekarang ya. Oke. Tapi kenapa bahasa yang dulu itu walaupun kita tidak pernah menjamah di bahasa itu tapi kita tetap mengerti. Oke, baik. Jadi ada pertanyaan, mengapa kita dulu belum lahir tetapi bisa memahami bahasa yang lampau? Sebenarnya tadi ya, kalau bahasa itu memang sifatnya bahasa adalah yang bahasa itu sifatnya dinamis, dia terus berkembang. Namun yang membedakan adalah polanya saja, pola ejaan. Untuk bahasanya itu tetap, sehingga biar bagaimanapun kita tetap bisa memahami bahasa yang lampau karena masih digunakan bahasa itu pada saat ini. Begitu. Bisa diterima? Bisa. Adakah lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, maka baik kita simpulkan bersama pada pertemuan siang hari ini berkaitan tentang materi sejarah dan perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Yang kemudian berkaitan tentang perkembangannya, ada ejaan apa saja? Yang pertama, Font of Reason. Yang kedua ejaan Suwardi. Yang ketiga adalah ejaan yang disempurnakan, edisi ketiga. Yang keempat adalah ejaan bahasa Indonesia. Untuk pertemuan mendatang kita akan membahas tentang ejaan yang disempurnakan edisi kelima. Karena ternyata kita belum bisa melupakan mantan terindah. Tetap ejaan bahasa Indonesia tidak mampu menggantikan ejaan yang disempurnakan. Sehingga pada tahun 2022 kita kembali lagi ke ejaan yang disempurnakan. Tapi
tapi sudah ada pembaharuan dan ini akan kita bahas pada pertemuan mendatang. Oke, pada pertemuan kali ini silahkan ada tugas dikerjakan nanti di rumah, ya. Bisa ini silahkan di scan barcode-nya. Nanti langsung akan terhubung dengan soal dan silahkan dikerjakan. Hasilnya akan kita review di pertemuan mendatang. Satu kata-kata dari saya. Mencintai dan mengimplementasikan bahasa Indonesia adalah sebuah keniscayaan selaku warga negara. Melestarikan bahasa daerah sama halnya dengan melestarikan bangsa. Menguasai bahasa asing adalah sebuah kebutuhan.